Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 dengan tema nasional serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar di Kabupaten Mimika digelar dengan ibadah pengucapan syukur bersama yang dihadiri terbatas dengan protokol kesehatan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas se-Kabupaten Mimika. Ibadah bersama seluruh kepala sekolah dan pengawas menjadi tanda rasa syukur kepada Tuhan serta menjadi refleksi dalam bidang pendidikan di Mimika di masa pandemi yang dilanjutkan dengan pemotongan kue bersama seluruh staf Dinas Pendidikan Mimika. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jenny Usmani, mengacu pada tema nasional serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar harus dimulai dari kepala sekolah dan pengawas dengan membuka wawasan kependidikan baru di sekolah masing-masing sesuai instruksi Kemendikbud tentang Merdeka Belajar. Dalam penerapan Merdeka Belajar di tahun 2021 ini sebagai kebijakan pendidikan nasional yang dilakukan, yaitu USBN diganti dengan ujian kompetensi yang lebih komprehensif serta pemetaan terhadap 2 kompetensi minimum siswa dalam hal literasi dan numerasi sebagai pengganti ujian nasional, tetap memberlakukan sistem zonasi serta mempersingkat rencana pelaksanaan pembelajaran. Serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Artinya ini sesuatu yang Merdeka Belajar itu sesuatu yang program pemerintah yang baru. Nah, maka yang pertama itu sekarang kita semua tahu pun tidak ada. Artinya ada kemerdekaan, tapi bukan berarti tidak ada indikator. Harus ada. Karena ada standar yang harus kita capai. Sebab untuk menuju generasi 4.0 itu harus ada standar-standar, indikator-indikator yang akan kita capai dalam Merdeka Belajar ini. Nah, jadi yang pertama adalah mindset guru harus berubah. Jadi misalnya tadinya dia mengajar itu banyak berceramah, sekarang tidak bisa. Dia harus memaknai benar-benar. Mengajar berarti dia harus bisa membuat muridnya belajar. Nah, belajar supaya dia merdeka. Nah, sehingga guru itu harus tahu benar-benar apa yang di kemauan anak dan kesulitan yang dihadapi oleh anak. Nah, gitu. Karena tidak ada ujian nasional lagi, artinya bahwa kita bisa menentukan standar kita sendiri. Gitu. Sekarang begini, katakanlah dia jadi sorotan dalam bidang apa? Nah, misalnya dibilang bahwa sekolah di kampung tidak ada guru, itu saya mau tahu di kampung mana. Kan gitu ya. Jadi kami juga mau untuk dikoreksi, tapi dengan data yang benar. Iya toh? Jadi jangan misalnya tidak ada guru, terus tidak ada PBM, itu di mana? Karena gitu ya, karena kita tidak membela diri, tapi kami sudah bekerja. Misalnya kalau di pedalaman, memang kami agak mengalami kendala karena transportasi udara, gitu ya. Tetapi kalau di pantai itu guru di gunung pun itu diantar. Tapi ada kalanya kami tunggu ada chopper yang bisa dicharter, ya toh, karena Pemda sendiri tidak punya angkutan udara, kan gitu. Kemudian kalau di pantai itu guru diantar dan mereka semua sudah ada di bawah. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa tidak ada guru, saya mau orang yang memberikan informasi itu dia harus bisa menyebutkan, karena kami punya guru-guru juga mereka komplain kalau dibilang bahwa tidak ada, sementara mereka tuh nyata-nyata ada di bawah. Dan untuk tahun ini guru tidak libur, mereka tidak ditarik. Nah, jadi dia turun waktu awal Januari itu sampai dengan nanti Desember baru ditarik. Gitu. Jadi kami Dinas Pendidikan pada prinsipnya terbuka untuk kritikan, tapi kritikan yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi penggunaan dana BOS itu harus benar-benar digunakan untuk mengembangkan sekolah dan anak. Jadi misalnya tadi kan saya sudah bilang yang penting itu anak-anak terlayani dengan dana yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga kalau misalnya sekolah di negeri ya, ada sekolah yang mungut, itu orang tua jangan segan-segan untuk melaporkan. Karena kita juga jangan begini, ini bukan dulu. Kalau dulu tuh orang tua berpikir nanti anaknya mungkin di DEP, tidak ada. Justru Merdeka Belajar ini ke depannya anak naik kelas dan tidak, itu harus dikomunikasikan dengan orang tuanya. Jadi kalau orang tua memilih bahwa anaknya tidak naik, ya itu yang terjadi. Gitu, karena dia ikut menentukan masa depan pendidikan anaknya. Nah,
kalau misalnya di sekolah swasta memang ada aturan-aturan di swasta, tapi bisa juga dilaporkan untuk kami komunikasikan karena pemerintah pusat juga kasih dana BOS, pemerintah daerah juga kasih dana Popda. Nah, jadi kita berharap ada keberpihakan untuk masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu, gitu, lewat dana yang diberikan oleh pemerintah. Tim Liputan Papua MCTV.